Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya KDI Febiandini, nomor absen 19 dari kelas 10 MIPA 10. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai bentuk akar. Sebelumnya, bentuk akar itu adalah akar dari suatu bilangan real positif yang hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini merupakan atau dapat diartikan sebagai bilangan yang tidak habis atau tidak habis-habis. Seperti contoh ini, akar 7. Akar 7 ini merupakan bentuk akar karena dia bilangan irasional. Mengapa? Karena hasil dari akar 7 itu adalah 2, sekian. Makanya akar 7 disebut dengan bilangan irasional. Sedangkan akar 4 ini bukan bentuk akar karena tidak irasional. Mengapa? Karena hasil dari akar 4 itu sendiri adalah 2. Nah, jadi bisa dimengerti ya perbedaan irasional dengan bukan irasional. Baik, kita lanjut ke menyederhanakan bentuk akar. Jadi ada 2 syarat dalam menyederhanakan bentuk akar, yaitu yang pertama, tidak memuat faktor yang pangkatnya lebih dari 1. Contoh, akar Y. Nah, di sini akar Y itu pangkatnya 1 namun tidak ditulis ya, teman-teman. Sedangkan ini akar Y pangkat 4. Di sini pangkatnya lebih dari 1 dan Y pangkat 4 ini masih bisa dipecah. Jadi, Y pangkat 4 belum bisa disebut dengan bentuk sederhana. Yang kedua, pada bentuk pecahan, bentuk akar tidak boleh menjadi penyebut. Nah, seperti contoh, akar Y per Y. Di sini sudah bisa disebut sederhana karena bentuk penyebutnya bukan akar gitu. Sedangkan 1 per akar Y, nah di sini belum sederhana karena penyebutnya masih berbentuk akar. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjutkan dengan sifat-sifat bentuk akar. Nah, di video sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Ternyata ada hubungannya nih teman-teman dengan bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Masuk ke contoh, akar 4 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 2. Nah, ini kenapa tiba-tiba ada 2? Perlu kita ketahui teman-teman, jadi setiap bentuk akar yang derajatnya ini tidak diketahui atau tidak disebutkan, maka nilai dari derajat tersebut adalah 2. Bisa dimengerti ya teman-teman, jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 per 2. Ini kita sederhanakan, mendapat hasil akhir yaitu 2. Oke, kita lanjut ke sifat dari bentuk akar yang pertama, yaitu jika ada bentuk N, akar pangkat N dari A kali B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B. Bercontoh, akar pangkat 3 dari 3 kali 6 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 6. Itu ya. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu A akar M dikali B akar N sama dengan A kali B akar M dikali N. Nah, dalam sifat ini kita kelompokkan yang di luar akar dengan di luar akar, kemudian di dalam akar dengan di dalam akar juga. Seperti contoh, 3 akar 2 dikali 4 akar 3 itu sama dengan 3 dikali 4, kemudian akar 2 dikali 3. Mendapat hasil yaitu 12 akar 6. Sifat yang ketiga yaitu A akar M per B akar N. Sama seperti tadi, kita kumpulkan dulu di luar akar dengan di luar akar dan di dalam akar dengan di dalam akar. Jadi A per B akar M per N. Contoh, 2 akar 18 per 8 akar 9 itu sama dengan
2/8 akar 18/9. Mendapat hasil 1/4 akar 2. Sifat yang keempat, A akar N ditambah B akar N itu sama dengan A tambah B akar N. Nah, pada sifat ini memiliki syarat yaitu nilai akarnya harus bernilai sama. Seperti contoh, 3 akar 4 ditambah 2 akar 4 itu sama dengan 3 tambah 2 akar 4. Dapat hasil 5. Akar 4 ini kita rubah menjadi 2. Jadi hasil akhirnya adalah 10. Baik, kita lanjut yang kelima, yaitu akar A dikali akar B itu sama dengan akar A dikali B. Contoh, akar 2 dikali akar 4 itu hasilnya akar 8. Sifat selanjutnya yaitu akar A dikali akar A itu sama dengan A. Nah, di sini akarnya dicoret ya, akarnya hilang. Jadi sisa A. Seperti contoh, akar 5 dikali akar 5 itu sama dengan 5. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama, akar 125 ditambah akar 16. Di sini 125 kita pecah menjadi akar 25 dikali 5 ditambah akar 16 ini kita pecah juga, jadi akar 8 dikali 2. Akar 25 hasilnya 5. Kemudian akar 5, sisa akar 5 kita tulis 5 ditambah akar 8 itu hasilnya 2. Sisa akar 2 kita tulis juga. Nah, di sini sifatnya tidak berlaku karena nilai akarnya ini berbeda. Jadi hasil akhirnya adalah 5 akar 5 ditambah 2 akar 2. Nah, itu dia hasil akhirnya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. 2 dikali 3 akar 2 ditambah akar 50. Nah, dalam menjawabnya kita kali pelangi. Jadi 2 kali 3 akar 2 ditambah 2 dikali akar 50. 2 kali 3 itu sama dengan 6 akar 2 ditambah 2. Nah, sama seperti tadi, akar 50 kita pecah menjadi 25 kali 2 atau akar 25 kali 2. Sama dengan 6 akar 2 ditambah hasil dari akar 25 adalah 5. Sisa akar 2 kita tulis seperti biasa. Jadi sama dengan 6 akar 2 ditambah, ini juga kita kali pelangi ya, ditambah 10 akar 2. Nah, di sini berlaku nih sifatnya karena nilai akarnya sama. Jadi 6 ditambah 10 akar 2 mendapat hasil 16 akar 2. Soal yang ketiga yaitu 3 akar 28 per 4 akar 7. Di sini kita mengelompokkan di luar akar dengan di luar akar dan di dalam akar dengan dalam akar. Jadi 3/4 akar 28 per 7. Sama dengan 3/4 akar 4. Nah, akar 4 ini kita rubah, dapat hasil yaitu 2. Jadi ini kita sederhanakan. Dan hasil akhirnya adalah 3/2. Ada latihan soal, ada 3 soal untuk teman-teman di rumah. Sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.